Ya, salam, salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita bersama berjumpa dengan channel Bunga di Antara Duri-Duri. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini dalam pemberitaan firman Tuhan dengan tema kapan hari kiamat itu terjadi. Hari kiamat apa yang dimaksud? Ini adalah kesudahan zaman, akhir zaman, kehancuran bumi dengan segala apa yang ada di dalamnya. Jadi bumi yang kita duduki ini hancur lebur. Kapan itu terjadi kiamat itu? Nah, berbagai pandangan-pandangan yang ada, tafsiran-tafsiran yang ada itu ada berbagai ragam. Tetapi kita tidak membahas itu. Kita membahas dari sudut pandang firman Tuhan, ya, dari sudut pandang Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, firman Tuhan katakan tentang akhir zaman, tentang kiamat, tentang kehancuran daripada dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Ya, Tuhan berjanji dalam Ibrani dikatakan, sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya langit saja, tapi bumi juga. Semua akan terjadi kegoncangan-kegoncangan. Dan pada akhirnya itu akan hilang lenyap. Pulau-pulau akan tenggelam dan juga seluruh lapisan-lapisan elemen-elemen bumi akan hancur, hilang lenyap. Nah, kita akan masuk dalam sudut pandang firman Tuhan. Ya, kesudahan akhir zaman itu terjadi ya pada masa 7 tahun. Pada masa 7 tahun itu dibagi dua. 3,5 tahun pertama yaitu kesusahan besar. Dan 3,5 tahun yang kedua itu aniaya besar. Nah, itu kan kita akan melihat nanti di sini kapan terjadi kehancuran itu. Ya, tapi ini adalah awal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melihat itu lebih jauh, kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 24. Dalam Matius pasal 24 ini sangat jelas dicatatkan tentang kapan hari Tuhan itu, kapan kesudahan zaman itu, kapan kemusnahan daripada dunia dengan segala isinya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum hal itu terjadi, dan itu sudah ada di hadapan kita, di pandangan zaman sekarang ini, ya. Itu terjadi pada saat sesuatu mengkerucut, yaitu apa? Mesias palsu, nabi-nabi palsu sudah menjalankan satu programnya, dan bahkan juga di dalamnya antikris yang sudah meletakkan satu dudukannya sebagai pemimpin dunia, satu pemimpin agama, satu pemerintahan, satu keuangan. Itu dari posisi daripada antikris dan nabi-nabi palsu harus dinyatakan. Nah, sebelum itu telah ada perang demi perang, bangsa melawan bangsa, raja melawan raja, ini berperang. Dan kita melihat terakhir peperangan ini ya, Ukraina dengan juga Rusia ini juga ada kaitannya dengan kesudahan zaman, yaitu perang nanti di dalam perang dunia yang ketiga, kita tidak tahu itu. Dan itu Alkitab begitu tepat menyatakan rahasia firman Tuhan ini dengan kenyataan-kenyataan yang akan dihadapi. Nah, juga pada saat sebelum kehancuran itu, dan Alkitab mencatat ada kelaparan, juga gempa bumi di mana-mana, ya, ada aniaya besar, ada terjadi pembunuhan, ada terjadi beberapa hal. Anak-anak Tuhan mereka dikejar-kejar, dibenci oleh karena nama Yesus, dan mengalami kemurtatan dan penyesatan, kedurhakaan, kasih akan Allah semakin dingin, dan banyak hal itu secara simultan terjadi. Ya, nah, dan itu belum terjadi kalau Injil belum diberitakan kepada segala suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Dan itu sudah kalau kita melihat pergerakan firman ini, ya, kalau kita melihat dulu orang membaca firman Tuhan dan kemudian mempersiapkannya, kemudian
lagi banyak penginjil-penginjil dikirim ke berbagai pulau-pulau, daerah-daerah negara, juga para misionaris-misionaris, dan itu sudah mengalami satu pergantian. Ya, sekarang ini untuk penjangkauan segala suku, bangsa, kaum, bahasa sudah lebih dekat dengan media sosial. Dalam media sosial ini firman Tuhan tersampaikan ke segala suku, bangsa, bahasa. Mereka tidak ada lagi alasan mengatakan kami belum dengar berita tentang Yesus Kristus, keselamatan itu. Ya, jadi lewat channel ini juga kami datang, kami juga mengadakan satu pemberitaan firman Tuhan supaya semua bangsa, bahasa terjangkau oleh kebenaran firman Tuhan. Barulah tiba kesudahannya, tiba akhir zaman itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-12 dikatakan itu ada perempuan berselubungkan matahari dan dia berdiri di atas bumi dan memakai mahkota 12 bintang, dan dia sedang hamil, sedang melahirkan. Dia itu dibawa menyingkir, ya, ke pegunungan atau padang gurun. Ya, jadi di sana dia dikejar si ular tua naga merah padam itu. Dia berhadap-hadapan ingin menelan bayi yang akan mau dilahirkan. Nah, itu terjadi di zaman 3,5 tahun, yaitu 1260 hari. Jadi perempuan ini diungsikan di sana selama 1260 hari, itu 3,5 tahun, ya, dalam perlindungan Allah. Nah, bayi yang dilahirkan tadi itu langsung dibawa dia ke tahtanya Allah. Apa maksudnya di situ, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan? Dan bayi yang dibawa itu ke tahta itu menyatakan satu kesempurnaan gereja yang begitu iman sempurna. Gambarannya langsung diangkat. Nah, gereja itu di ruangan maha suci nantinya, ya. Ruangan maha suci, ruangan maha kudus, ya. Nah, gereja itu tadi yang menyingkir ke pegunungan tadi selama 3,5 tahun itu di ruangan suci, dan dia terpelihara di sana selama 3,5 tahun. Dan nanti pada masa 3,5 tahun aniaya besar, maka ini gereja yang mengungsi ini tadi akan diangkat dalam kemuliaannya. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 dan pasal yang ke-5 sungguh jelas mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu nanti, ya, yang kedua kalinya tidak menginjak bumi lagi, tetapi dia berada di awan-awan angkasa. Dia akan orang-orang yang mati, ya, percaya Yesus, mati di dalam Tuhan, itu terlebih dahulu mereka dibangkitkan, diangkat. Dan setelah itu orang-orang yang masih tinggal, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam penyucian, hidup dalam perkenanan Allah, mereka diangkat, diubah dalam tubuh kemuliaan, bertemu bersama di sorga. Nah, sebelum itu juga sudah mengawali ada banyak murka Allah atau cawan murka Allah atau materai murka Allah sudah terjadi pada saat itu. Tetapi kehancuran itu dunia belum lagi kehancuran yang sepenuhnya. Masih ada sepertiga dari bumi dihancurkan, laut dan segala tumbuh-tumbuhan dan manusia yang ada di dalamnya. Ada 21, yaitu murka tulah atau juga cawan murka Allah. Yaitu 21 itu pertama di Wahyu pasal 5 dan 6. 7 materai. 7 materai ini yang dipegang oleh Allah Bapa, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa membuka materainya dan melihat isi di dalamnya. Nah, hanya ada satu dia yang telah menang, yaitu dia dari suku Yehuda, yaitu singa dari Yehuda. Dia telah menang. Dialah yang mampu membuka kitab itu dan materai-materainya. Nah, ketika malaikat ini membuka kitab itu, kitab pertama, terjadilah satu kegoncangan di bumi. Ya, malaikat kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke-7 kehancuran. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di dalam Wahyu pasal 5 dan 6. Nah,
eh, tujuh murka Allah yang lain itu, yaitu di dalam 7 malaikat dengan 7 tiupan sangkakala. Artinya begini, satu malaikat ada satu sangkakala yang ditiupkan. Ketika sangkakala ini ditiupkan, ini terjadi ada satu pembantaian, ada satu kuda putih, kuda hijau, dan itu Anda bisa baca di dalam kitab pasal yang ke 7, 8 dan ke 9. Nah, itu 7 7 murka Allah dalam 7 sangkakala yang ditiupkan oleh masing-masing malaikat. Itu terjadi kemurkaan, dan itu terjadi ada seperti belalang yang juga dia ekornya seperti kala jengking, dan itu semua terjadi merusak bumi. Dan belum totali bumi rusak. Nah, cawan murka yang ketiga, yang 7 itu adalah cawan murka Allah, merupakan yang dituangkan ke bumi itu juga menghancurkan bumi dengan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Tetapi itu belum kesudahan. Itu masih sepertiga dan kehancuran itu. Nah, kapan itu kehancuran itu terjadi? Ya, sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Ya, di dalam Kejadian pasal 7. Nuh itu orang yang benar, berkenan di hadapan Tuhan, yang takut dengan dengaran akan Tuhan. Tuhan lihat dia, dan bahwa keadaan saat itu sudah sangat rusak keadaan laku manusia, maka Tuhan menghancurkan itu. Diperintahkanlah Nuh ini membuat satu bahtera di atas gunung, di atas bukit yang paling tinggi, dan itu lamanya hampir 100 tahun, dan dia buat itu sesuai dengan instruksi daripada Allah, yaitu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah gambaran pendahuluan bagaimana kehancuran bumi yang terakhir. Ya, pada saat zaman Nuh memang sudah hancur, mati makhluk hidup yang ada. Yang ada hidup itu yang ada di bahtera. Nah, uniknya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika bahtera itu selesai, 7 hari sebelum kedatangan banjir hujan yang lebat itu, selama 40 hari 40 malam, itu telah diundang lingkungan daripada zaman Nuh itu. Mari masuk ke bahtera, akan datang ini air hujan banjir, kita akan nanti selamat. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau percaya. Karena apa? Karena sudah begitu hebatnya kejahatan, kedurhakaan daripada manusia zaman itu. Kawin mengawinkan, pesta pora, makan, dan segala macam itu dilakukan, ya, sehingga mereka lupa, tidak mau dengar-dengaran kepada Nuh, dan akhirnya tenggelam, matilah semua makhluk hidup manusia yang ada di dalamnya itu. Ya, itulah gambaran kehancuran dunia pada zaman Nuh yang pertama. Dan saat ini sungguh sangat luar biasa kejadiannya, ya. Luar biasa kejadiannya ini tidak lagi menyerupai zaman Nuh itu, ya. Zaman Nuh itu butuh waktu 100 tahun membuat bahtera, tetapi di zaman sekarang ini kedatangan Tuhan Yesus, kehancuran bumi dan segala isinya begitu sangat dahsyat, dan begitu sangat cepat, begitu sangat singkat, begitu sekejap mata, begitu sangat kilat seperti guru dan deru dan kilat. Ya, jadi ini adalah pemberitaan firman Tuhan pada saat kehancuran zaman dunia ini, dan nanti akan diberikan satu kota yang baru, yaitu langit dan bumi yang lama telah hancur, dan Tuhan buatkan satu Yerusalem baru turun dari sorga, tempat orang-orang kudusnya, tempat anak-anak Tuhan, tempat orang-orang yang mau percaya, yang hidupnya berkenan saat ada di dalam dunia, yang namanya tertulis dalam buku kitab kehidupan, dan juga mereka-mereka yang menang melawan segala pengaruh daripada si jahat, si iblis ini, dan juga mereka yang sudah mencuci pakaian atau jubahnya, yang hidup dalam penyucian pengudusan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ini tidak seperti yang itu, ada film membuat satu ilustrasi negara-negara kaya buat satu kapal yang begitu besar, pemimpin-pemimpin negara dan orang-orang kaya dan orang-orang yang
masuk di dalamnya, nanti ketika datang badan itu bisa mereka hidup. Itu cara-cara manusia dan bukan begitu cara Allah. Untuk saat kedatangan Tuhan Yesus, kehancuran akan dunia ini sekejap mata semua habis, hilang lenyap. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu membentengi semua itu. Hanya ada gereja yang tidak mengalami satu kehancuran di dalamnya, karena gereja adalah milik kepunyaan Allah Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tulah demi tulah atau kehancuran demi kehancuran bumi, cawan murka Allah, tiupan-tiupan sangkakala, semua itu ya untuk menghukum bumi dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Nah, pesan firman Tuhan bagi kita, ya, pesan firman Tuhan bagi kita bagaimana supaya kita tidak ikut di dalamnya, atau masuk dalam bahtera itu, selamat pada saat keadaan itu. Tidak lain engkau dan saya harus bertobat, yaitu relakan diri, datang kepada Tuhan, menyerah sepenuh. Ya, terimalah Dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Maka akuilah segala dosa dan kesalahan pelanggaran, maka Dia akan setia dan adil mengampuni dan menyucikan segala dosa dan kejahatan. Masuklah di dalam baptisan kudus, yaitu penyucian, diberikan kehidupan yang baru, diberikan hati nurani yang baru, dan juga terus maju menerima kuasa Roh Kudus. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak masuk dalam penerimaan kuasa Roh Kudus, ya, menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu kita bagai dari perempuan yang bodoh, 5 yang bodoh itu. Dia hanya memiliki dia hanya memiliki pelita. Pelita itu firman Tuhan. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, jadi dia tidak memiliki minyak. Minyak ini kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ini di dalam ruangan suci itu termasuk dalam pintu masuk. Nah, pintu masuk untuk bertumbuh makan firman Tuhan dan menyampaikan firman, menginjil, menyaksikan perbuatan Allah dan memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Itu aktivitas di ruangan suci. Di ruangan suci ini di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 dikatakan, berikan kepadaku tongkat pengukur dan ukurlah bait suci Allah dan orang-orang yang beribadah di dalamnya, tetapi kecualikanlah yang pelatarannya, halamannya, courts-nya, karena itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak selama 42 bulan lamanya atau 3,5 tahun. Nah, jadi rohani yang tidak bertumbuh, hanya percaya Yesus, biarkan aja begitu, dan ia laku Kristen dan tidak mau bertumbuh rohaninya, akan tertinggal. Ya, orang yang masa bodoh tentang hal-hal rohani, yang tidak mau peduli juga akan tertinggal. Dan orang-orang juga yang tidak punya minyak tadi, yang tidak mau tahu tadi, akan tertinggal. Pintu sudah dikunci, pintu ruangan suci itu, ya, yang itu pintu Roh Kudus mengunci sehingga tidak bisa masuk. Nah, orang-orang yang di halaman kualitas rohaninya, ya, memang sudah percaya Yesus, tetapi karena dia tidak mau bertumbuh, masa bodoh, tidak peduli, tidak mau isi minyak, dia akan masuk ke dalam aniaya besar. Dan aniaya besar ini yang dikerjakan oleh antikristus, dipaksa untuk memasukkan chip 66 di dalam dahi, tangan kanannya juga di dahinya. Itu sebagai materai antikris untuk menyembah dia dan patungnya. Dan tidak ada seorang pun yang dikenankan untuk membeli atau menjual kecuali yang memiliki tanda pada lengan, pada tangan kanannya, itu Anda antikris. Nah, itu sangat luar biasa. Dipaksa kehidupan ini untuk menolak, to deny name of Jesus, menolak Yesus sebagai Tuhan. Dan kalau tidak mau, dia akan disiksa, sangat menderita, dan pada akhirnya dia akan menyangkal karena penderitaan sangat begitu besar dan sangat begitu ngeri. Dan ada yang memang sampai mati mempertahankannya. Nah, jadi ini kita mau masuk ke sana atau tidak, atau kita tidak, kalau kita
percaya Yesus tidak diangkat, tidak mengalami hal sedemikian. Kematian kedua pun kita tidak alami. Kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu ajaib Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa karakter kita di dalam menghadapi ini? Ya, kita harus punya kesiapsiagaan, kewaspadaan, ya, menyucikan diri tadi, dan juga hidup dalam perkenanan di dalam Tuhan Yesus, melakukan firman, beribadah kepada Tuhan, aktivitas-aktivitas sedemikianlah yang memeliharakan rohani kita untuk tetap terjaga saat mana Tuhan Yesus datang. Ya, Alkitab mencatatkan dalam Matius seperti pencuri malam hari datang. Ya, itu bagi orang yang tidak ada persiapan, dia akan kehilangan, kecurian. Ya, tetapi bagi orang yang menanti-nanti, dia tahu kapan itu pencuri datang, dia tidak akan memberikan harta miliknya untuk dicuri. Dan itulah orang-orang yang bijaksana yang mempersiapkan kehidupan pelita dan minyaknya saat Tuhan Yesus datang, tidak mengalami satu pencurian, atau bahkan itu menjadi suatu sukacita besar diangkat dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dalam video yang singkat ini, ya, mari persiapkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mulailah mencari firman Tuhan. Ya, kalau sudah masuk dalam pintu gerbang, percaya kepada Yesus, menerima sebagai Tuhan dan juru selamat, tentunya masuk di dalam mezbah korban bakaran, mengakui dosa dan segala kekurangan, kelemahan, kesalahan masa lalu, semua minta itu diakui di hadapan Tuhan, dan minta Tuhan menyucikan dengan darahnya. Maka Ia setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dan tidak akan mengingat-ingat dosa kita. Kita bagaikan dikatakan dalam Yesaya itu, sekalipun dosamu merah seperti kemeji akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus membersihkan, mengampuni kita semua. Tetapi itu masih dalam proses. Terus proses kita penyucian setelah pengampunan, dan kita masuk dalam kolam pembasuhan, yaitu baptisan kudus, supaya kita mati bersama-sama dengan Yesus saat kita ditenggelamkan dalam baptisan, dan bangkit bersama-sama dengan Yesus ketika kita mengalami kuasa kebangkitan, dan Dia berikan bagi kita hidup yang baru, hati nurani yang baru untuk hal-hal yang baru, yaitu dikatakan dalam 1 Petrus 2, jadilah seperti bayi yang rohani yang merindukan air susu yang murni dan rohani, supaya bertumbuh iman dalam terus pendewasaan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Nah, jangan berhenti sampai di situ, itu di halaman. Maju, masuk dalam penerimaan kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus. Kita undang masuk dalam kehidupan kita, bekerja untuk kita terus mengalami pembaharuan, penyucian, dan tetap terus di dalam perkara-perkara rohani, pelayanan, ibadah, tabisan kita jagakan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, rindu akan firman Tuhan terus dalam meja roti sajian, dan hidup juga di dalam penginjilan, penyampaian firman Tuhan, kesaksian-kesaksian firman Tuhan tentang kerajaan Allah dalam pelita emas, dan hidup di dalam doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Mezbah dupa, itulah aktivitas-aktivitas di ruangan suci, dan itu akan diukur orang-orang yang beribadah berkualitas rohani. Dan kepada ruangan Maha Kudus memang itu adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang imannya begitu sangat luar biasa sempurna. Itu digambarkan kepada gereja di dalam Wahyu pasal 12 yang perempuan yang sedang mengandung itu melahirkan, dan si ular naga tua merah padam itu berupaya mau menelan anak itu, tetapi anak itu dilarikan kepada kerajaan tahta Allah. Itu adalah ruangan Maha Kudus. Di sanalah gambaran-gambaran orang-orang yang memang kualitas rohani, yang memiliki kesempurnaan di ruangan Maha Kudus. Ya, kita tidak tahu siapa dan apa itu, tetapi Allah lebih tahu dalam segala hal. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita setelah itu
kita tetap terus beraktivitas. Dan ini yang terpenting, milikilah persekutuan pribadi bersama dengan Yesus Tuhan dalam setiap hari, setiap saat. Kita terus di dalam pengharapan rindu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kehidupan rohani kita ya tetap menjaga kita dalam dunia ini maupun juga diangkat dalam kemuliaannya. Ya, channel ini khusus untuk memberitakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan juga penantian-penantiannya dan apa yang akan terjadi di dalamnya, supaya umat Tuhan berjaga-jaga, bersiap, berwaspada. Di sini tidak ada politik, di sini tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi, di sini tidak ada hal-hal yang merendahkan manusia, dan tidak ada juga penistaan-penistaan agama. Murni kami rindu oleh kemurahan Tuhan untuk menyerahkan berita tentang kedatangan Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu itu yang akan terjadi di depan mata kita. Ini sudah diambang pintu dan kita sangat berbahagia. Seharusnya kedatangan Tuhan Yesus itu hanya kepada umat pilihannya Israel. Tetapi Israel menolak Yesus Kristus dan dia menjadi batu pencuru. Sampailah kepada bangsa-bangsa Gentiles, bangsa-bangsa kafir. Yaitu kita juga termasuk di dalamnya. Kita menjadi merupakan pokok anggur zaitun yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati itu, Yesus Kristus. Ya. Jadi kita mendapat kemurahan oleh karena penolakan bangsa Israel, penerimaan kepada bangsa kafir. Nanti penerimaan daripada bangsa Israel akan diangkat dalam kemuliaan gereja terlebih dahulu. Ya, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita siapkan kehidupan rohani kita untuk kita bisa nanti bertemu dengan Yesus dalam awan-awan, diangkat dalam kemuliaannya. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu telah menyampaikan sedikit waktu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami hanya yakin dan percaya oleh firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul daripada Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 1 sampai 22. Berilah kami hati kerinduan untuk mengerti, mengenal untuk kedatangan Tuhan Yesus, supaya kami jangan tertinggal mengalami aniaya besar. Tuhan, mohonlah kemurahan-Mu, beri hati bagi kami untuk datang kepadamu, Yesus Kristus Tuhan Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi semua pribadi yang sempat membuka channel ini, diberikan oleh Tuhan kemurahan belas kasih untuk mereka datang lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami adalah satu tubuh Kristus. Kami menyembah Yesus Kristus Tuhan Raja kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup dan berkuasa kekal selama-lamanya. Engkau akan datang kedua kali, dan kami yakin dan percaya kepadamu. Kami berserah berharap kalau Yesus yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan dalam kurun waktu 30 menit saja. Jika Tuhan beri kesehatan, kekuatan, napas hidup, kita tetap terus memberitakan suara firman Tuhan lewat channel-channel rohani, ya, supaya semua orang, segala suku, bangsa, bahasa, kaum dijangkau oleh firman Tuhan. Ya, tidak ada waktu lagi, sedikit saja. Ini kejadian ini dalam kitab Wahyu ini sungguh sangat cepat. Tidak ada waktu, hanya sekejap mata saja. Jadi gunakanlah waktu-waktu ini. Dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya, iblis, daging itu adalah musuh kita. Ini semua temporary. Dia tidak akan bisa menolong kita, ya. Harta, jabatan, kekuasaan tidak bisa menolong saat kemusnahan itu terjadi, saat aniaya itu terjadi. Tidak ada yang bisa menolong, hanya Yesus Kristus yang bisa menolong kita. Kenapa tidak mau mengambil kesempatan ini? Sementara kesempatan ini terbuka ruang kemurahan di atas kemurahan.
Tuhan terjadi saat ini. Nah, kalau itu sempat kemurahan, di atas kemurahan itu sudah tidak ada lagi, alangkah sedihnya kehidupan anak-anak Tuhan harus tertinggal dan masuk ke dalam neraka yang kekal, di mana di sana terdapat ratap kertak gigi tangisan yang begitu sangat pilu dan tidak ada lagi gunanya. Tidak ada kesempatan untuk berpindah, tetapi kita saat ini masih punya kesempatan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Salam jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom.